Shalom, selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Ada sukacita yang kita rasakan pagi hari ini karena kita akan memulai ibadah kita bersama. Nah, sebelum itu, adik-adik silakan mengambil Alkitabnya masing-masing. Mari kita mengambil posisi tempat duduk yang baik dan juga mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah. Jangan lupa, dalam ibadah tidak boleh ada yang bermain, tidak boleh ada yang makan, tidak boleh ada yang bercerita. Adik-adik harus tetap fokus dalam ibadah dan mengikuti ibadah dengan aktif. Dan jangan lupa ya untuk absen. Mari adik-adik kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat pagi. Halo Tato. Halo Kakak Ana. Iya adik-adik yang ada di rumah, hari ini kita bersukacita karena kakak ditemani oleh Tato. Tato kabarnya pasti baik ya. Baik dong Kakak. Ayo Tato sapa teman-teman yang ada di rumah. Halo teman-teman, apa kabarnya semua? Pasti kabar baik. Nah Tato sudah siap beribadah kepada Tuhan? Siap dong Kakak. Sudah mandi Tato? Sudah dong, sudah Lagi- ganteng Kakak. Wih, iya kakaknya sudah lihat Tato. Sudah dandanannya pakai baju kuning, celana coklat. Wah, sudah siap sekali untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, Tato, mari kita bangkit berdiri Tato ya, teman-teman. Adik-adik yang ada di rumah bangkit berdiri. Kita nyanyi, mari kita bersorak bagi Tuhan. Ayo adik-adik yang ada di rumah, kita nyanyikan menyanyi dengan sukacita. Kita bersorak kepada Tuhan. Ayo goyangkan badannya. Mari kita bersorak bagi Tuhan, karena Dia keselamatan kita. Mari kita mendengar Dia, nyanyikan bersyukur dengan nyanyi yang Mari kita bersorak bagi Tuhan, karena Dia keselamatan kita. Mari kita mengharap Dia, nyanyikan bersyukur dengan nyanyi yang Nah adik-adik, kita percaya bahwa dalam ibadah kita ini Tuhan menjaga kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Amin. Tato, Ya Kakak. Tato punya teman? Punya dong Kakak. Boleh sebut? Banyak. Wah banyak. Boleh sebutkan 5 orang. 5. Yang pertama Leon. Leon, kedua Brian. Brian, ketiga Sora. Sora, keempat Jesslyn. Jesslyn, yang kelima Gabriel. Gabriel. Masih ada lagi? Pasti? Banyak. Oh banyak. Ini salah satu temannya Tato. Tato senang berteman dengan mereka. Senang dong Kakak. Wah, adik-adik yang ada di rumah punya teman? Hah? Ayo adik-adik sebutkan satu nama temannya. Ayo
dengan suara yang keras. Iya, kita semua punya teman. Kalau teman itu harus dikasihi, harus disayangi karena kita semua adalah saudara di dalam Tuhan Yesus. Iya, kita nyanyikan lagu ini, dalam Yesus kita bersaudara. Nyanyi dengan suara yang keras. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ayo tonton saja lagu ini sekali lagi. Adik-adiknya di rumah ya. Ayo ya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ya Tato, karena tadi Tato sudah sebutkan beberapa nama teman-temannya, bahkan lebih dari itu kan Tato. Nah, Kakak mau tanya, waktu Tato bermain dengan teman-teman, pernahkah Tato membuat hati temannya sedih? Sering kakak. Wah, kenapa Tato? Kalau Tato dikerjain, ya Tato marah lah. Tato Ya. pukul. Wah, Tato itu tidak boleh Tato. Teman kita harus dikasihi. Nah, selain teman, orang tua, saudara, semua kita harus mengasihi. Iya, tadi kita sudah melakukan perbuatan yang tidak disukai oleh Tuhan. Begitupun mungkin adik-adik yang ada di rumah mungkin pernah marah dengan temannya, ataukah marah dengan bapak mama atau kakak adiknya. Nah, atau hal-hal yang lain, melakukan perbuatan yang tidak disukai oleh Tuhan. Untuk itu, mari kita datang mengaku dosa kita kepada Tuhan. Mari kita sama-sama mengatakan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami bersalah, kami bersalah. tolong ampuni kami. Tolong ampuni kami. Amin. Amin. Nah, karena kita sudah mengaku dosa kita kepada Tuhan, maka dengarkanlah berita anugerah. Berita anugerah terambil dari Mazmur 106 ayat yang keempat. Mazmur 106 ayat yang keempat. Tato ikuti apa yang kakak Anda bilang ya. Begitupun adik-adik yang ada di rumah. Baik. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ingatlah aku, Ingatlah aku, ya Tuhan, ya Tuhan, demi kemurahan demi kemurahan terhadap umat-Mu. terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku Perhatikanlah aku demi keselamatan demi keselamatan daripadamu. daripadamu. Amin. Amin. Kita sama-sama mengatakan, terima kasih Tuhan Yesus. Kita nyanyikan burung pipit yang kecil.
akan membaca Mazmur secara berbalasan. Ayo, ambil Alkitabnya, kita buka kitab Mazmur 106 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Mazmur 106 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Ayo kita buka. Kalau sudah dapat, kita baca bersama-sama, kita baca berbalasan ya. Oke, Kakak Ana baca judulnya, Kasih Setia Allah dan Ketegaran Hati Israel. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan? Memperdengarkan segala pujian kepadanya. Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, Yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku ya Tuhan demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu. Supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu. Supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu. Dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Amin. Kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Ayo Kakak Ana mau semua adik-adik yang ada di rumah pegang Alkitabnya. Ayo, yang ada di rumah pegang Alkitab. Kayak Kakak Ana pegang Alkitab. Sebelum kita berdoa, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, kita nyanyikan pujian Alkitab. Aku punya Alkitab. Ayo semuanya pegang Alkitabnya. Adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan cerita dari dalam Alkitab. Namun sebelum itu, kita akan berdoa. Semua duduk yang manis, lipat tangan. Mari kita berdoa mengikuti Kakak Ime ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami akan mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan Yesus berkati kami semua. Tuhan Yesus berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik, siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Ya, 2 minggu yang lalu, ketika Mama Yakub menyuruh Yakub untuk pergi jauh dari rumah. Lalu apa yang dilakukan Yakub setelah itu? Ya, Yakub menuruti apa yang dikatakan oleh ibunya. Dan dia pergi jauh dari rumah menemui siapa? Ya, menemui saudara ibu Yakub. Ada yang masih ingat namanya?
Ya, setelah itu, apa yang terjadi selanjutnya kepada Yakub? Mari kita saksikan ceritanya. Kemudian berangkatlah Yakub dari situ dan pergi ke negeri Bani Timur. Ketika ia memandang sekelilingnya, dilihatnya ada sebuah sumur di padang dan ada 3 kumpulan kambing domba berbaring di dekatnya. Sebab dari sumur itulah orang memberi minum kumpulan-kumpulan kambing domba itu. Bertanyalah Yakub kepada mereka, "Saudara-saudara, dari manakah kamu ini? Kenalkah kamu Laban, cucu Nahor? Selamatkah ia?" Jawab mereka, "Kami kenal. Selamat. Kami ini dari Haran. Lihat, itu datang anaknya perempuan, Rahel, dengan kambing dombanya." Datanglah Rahel dengan kambing domba ayahnya, sebab dialah yang menggembalakannya. Ketika Yakub melihat Rahel, anak Laban saudara ibunya, serta kambing domba Laban, lalu kata Yakub, "Berilah minum kambing dombamu itu, kemudian pergilah menggembalakannya lagi." Ia datang mendekat, lalu menggulingkan batu itu dari mulut sumur dan memberi minum kambing domba itu. Kemudian Yakub menangis dengan suara keras. Lalu Yakub menceritakan kepada Rahel bahwa ia sanak saudara ayah Rahel dan anak Ribka. Maka berlarilah Rahel menceritakannya kepada ayahnya. Segera sesudah Laban mendengar kabar tentang Yakub, anak saudaranya itu, berlarilah ia menyongsong dia, lalu mendekap dan mencium dia, kemudian membawanya ke rumahnya. Maka Yakub menceritakan segala hal ihwalnya kepada Laban. Kata Laban kepadanya, "Sesungguhnya engkau saudara sedaging dengan aku." Maka tinggallah Yakub padanya genap sebulan lamanya. Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea, tidak berseri matanya, dan yang lebih muda namanya Rahel, elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, "Untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya." Sahut Laban, "Lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain. Maka tinggallah padaku." Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, "Berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap." Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnyalah Lea, anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, "Apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku?" Jawab Laban, "Tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi."
Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel anaknya itu menjadi istrinya. Malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Adapun anak-anak lelaki Yakub 12 orang jumlahnya. Ialah Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, dan Naftali, Gad dan Asher, Isakar dan Zebulon, Yusuf dan Benyamin. Seorang anak perempuan Dina. Demikianlah Yakub, karena dia bekerja keras untuk mendapatkan Rahel, akhirnya Tuhan memberkatinya. Jadi adik-adik, ketika kita mengandalkan Tuhan dalam setiap usaha dan kerja keras kita, yakin dan percaya Tuhan Yesus pasti akan memberkati kita. Cerita kita terambil dari Kejadian 29 ayat 1 sampai 30. Ayo adik-adik, semua buka Alkitabnya. Kejadian 29 ayat 1 sampai ayat yang ke-30. Kalau sudah dapat, kita baca ayat yang ke-18 sampai 20 ya. Oke, kita baca sama-sama ayat 18. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, "Aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu." Sahut Laban, "Lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah padaku." Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Amin. Mari adik-adik, kita bersama berdoa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, mari kita sama-sama menyanyikan Kerja Buat Tuhan Selalu Manise. Selalu manis.
Kita akan membawa tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Kakak akan membaca kitab Mazmur pasal 106 ayat yang pertama, berbunyi demikian. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Kita nyanyikan pujian bersyukurlah kepada Tuhan. Mari bersama kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan Yesus. Hari ini kami boleh bersama-sama lagi memuji memuliakan nama-Mu serta mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang Tuhan boleh berikan kepada kami, meskipun kami hanya beribadah di rumah saja. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh disampaikan kepada kami semua. Kami percaya Tuhan akan senantiasa memberkati kami ketika kami mengandalkan Tuhan Yesus di dalam kami bekerja keras untuk menggapai segala harapan dan cita-cita kami. Ya Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami berdoa buat teman-teman kami yang boleh merayakan ulang tahun dalam 1 minggu ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk sukacita yang Tuhan boleh berikan kepada teman-teman kami ini. Tuhan kiranya berkati mereka senantiasa, berikan tetap kesehatan yang baik, juga pertumbuhan yang baik. Dan biarlah ya Tuhan, mereka boleh merasakan sukacita dan boleh memberikan tanda ungkapan syukur mereka kepada Tuhan. Ya Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami berdoa buat teman-teman kami, mungkin ada yang sakit di rumah ya Tuhan, ataupun di rumah sakit. Juga kami berdoa buat orang tua teman-teman kami, mungkin ada yang sakit Tuhan. Kiranya Tuhan datang menjamah setiap mereka yang sakit. Engkau berkati ya Tuhan, makanan, obat-obatan, serta perawatan dari para dokter, juga keluarga. Biarlah lewat itu semua ya Tuhan, mereka boleh sembuh dan sukacita boleh mereka rasakan kembali. Tuhan Yesus, kami pun berdoa buat teman-teman kami yang boleh mengikuti ibadah pada saat ini. Kiranya Tuhan tetap berikan keceriaan, berikan sukacita, dan biarlah mereka senantiasa bersyukur untuk apa yang Tuhan telah nyatakan kepada kami semua. Ya Bapa kami di surga, kami berdoa buat persembahan yang sudah diberikan. Berkati persembahan ini ya Tuhan, biarlah boleh dikelola dengan baik di ladang-Mu. Berkati yang masih ada pada orang tua kami Tuhan, kiranya
berkat-berkat Tuhan akan senantiasa mengalir dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Tuhan Yesus, kami berdoa buat kedua orang tua kami ya Tuhan, mama, papa kami, baik yang ada bersama-sama dengan kami di rumah ataupun jauh terpisah oleh karena tugas dan pekerjaan mereka. Tuhan kiranya tetap juga berikan kesehatan buat mereka. Tuhan jaga dan peliharakan mereka dimanapun mereka berada dan dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Ya Bapa kami di surga, kami berdoa buat kami semua yang pada saat ini masih tetap belajar dari rumah, tetap beribadah dari rumah. Kiranya Tuhan tetap memberkati kami, berikan kami tetap semangat untuk mengikuti anjuran pemerintah untuk tetap di rumah. Tuhan kiranya memberkati virus corona ya Tuhan yang pada saat ini belum juga usai. Kiranya Tuhan menjamah setiap pemerintah, setiap medis untuk selalu senantiasa menemani kami, menjaga kami di dalam melawan virus ini. Ya Bapa kami yang dalam kerajaan surga, ini doa kami ya Tuhan, permohonan kami, ungkapan syukur kami yang kami bawa dalam nama anak Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru dari kitab Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Filipi pasal 4 ayat yang ke-8 berbunyi demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Terima berkat. Tuhan melihat kita. Amin. Tuhan menjaga kita. Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, kita diberkati oleh Tuhan. Saya, adik-adik, papa, mama, om, tante, nenek semua diberkati oleh Tuhan. Nah, mengakhiri pada kita nyanyi Aku Diberkati.
Adik-adik jangan lupa absen setelah mengikuti ibadah. Nah, sampai jumpa lagi minggu depan.